Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul Optimalisasi Fokus Minat dalam Pembelajaran. Saya Teddy Rosidi selaku moderator ingin langsung saja kita mulai. Oke, next. Oke, bagian pertama yaitu pendahuluan. Pada era digital saat ini, fokus dan minat memainkan peran penting dalam pembelajaran. Fokus optimal akan meningkatkan pemahaman, sedangkan minat yang tinggi akan memotivasi siswa untuk belajar. Dalam presentasi ini, kita akan membahas strategi untuk mengoptimalkan fokus dan minat dalam pembelajaran. Oke, next. Latar belakang dari proyek kami ini ialah belajar bukan lagi kata asing dalam dunia pendidikan. Belajar merupakan kegiatan yang sudah dianggap wajib oleh setiap orang, bagi anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Kapanpun dan dimanapun, seseorang dapat melakukan kegiatan yang namanya belajar. Selama individu tersebut mempunyai niat kuat untuk menambah wawasan, pada era yang sudah modern seperti sekarang ini, kegiatan belajar tidak lagi menjadi aktivitas rutin yang diminati peserta didik. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya hal-hal yang mempengaruhi peserta didik seperti bermain gawai, game online, bermain bersama teman-teman, kegiatan lainnya sehingga membuat peserta didik menjadi malas atau jenuh dalam belajar dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar tetap fokus dalam pembelajaran. Konsentrasi belajar memang begitu dibutuhkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Adanya pernyataan tersebut dikarenakan konsentrasi belajar merupakan poin penting yang paling mendukung peserta didik dalam belajar. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kepada Al. Untuk Al, dipersilahkan. Ya, di sini ada studi kasus, itu pengelolaan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, identifikasi kasus. Identifikasi kasus merupakan langkah untuk menganalisis berbagai data yang telah terkumpul dan berbagai sumber untuk memahami kehidupan individu mahasiswa. Yang kedua itu ada diagnosis. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap anak menggunakan berbagai studi terhadap mahasiswa, menggunakan berbagai teknik untuk pengumpulan data. Yang ketiga, sini ada prognosis atau langkah prognosis, yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan digunakan. Yang akan ditetapkan masalahnya dan latar belakangnya. Yang keempat itu ada treatment. Langkah ini merupakan pemahaman yang akan ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentu akan banyak memakan waktu yang kontinu serta memerlukan pengamatan yang cermat. Yang terakhir yaitu ada evaluasi atau follow up. Dalam langkah follow up atau yang disebut dengan evaluasi ini, yaitu dibuat untuk pengembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh. Evaluasi dan follow up memastikannya telah dilakukan untuk melihat seberapa pengaruh treatment yang telah dilakukan terhadap pemecahan masalah yang akan dihadapi oleh mahasiswa tersebut. Next. Di sini ada identifikasi masalah. Itu di sini ada yang pertama, yaitu siswa konsultan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Yang kedua, yaitu kurangnya motivasi dan kesadaran mahasiswa terhadap mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, yaitu kurangnya perhatian dan minat siswa untuk belajar. Yang keempat, ada waktu pengerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atau yang kelima, ada banyak faktor yang mempengaruhi penyebab kesulitan belajar seorang mahasiswa, baik maupun dari internal, yaitu dari diri mahasiswanya, atau dari luar mahasiswanya yang itu eksternal. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk prototipe,
saya akan berikan kepada teman saya yaitu Abdul Manap. Untuk Abdul Manap, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototype. Jadi, tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya di prototipe dapat dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri, di departemen lain, atau pada sekelompok kecil orang di luar tim desain. Ini adalah fase eksperimental dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Solusi diimplementasi dalam prototipe dan satu persatu mereka diselidiki dan diterima, diperbaiki dan diperiksa ulang, dan ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Abdul Manap. Untuk selanjutnya wireframe akan saya berikan kepada teman saya yaitu Agus Hidayat. Untuk Agus Hidayat, waktu dan tempat, persilakan. Ya, terima kasih Teddy selaku moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang wireframe. Nah, wireframe itu adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di halaman website atau sebuah aplikasi yang ingin dibuat. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Item yang berkaitan seperti teks, gambar, layering, dan sebagainya. Nah, wireframe memungkinkan seorang developer dengan mudah mengerjakan pengembangan struktur dan arah dari website atau aplikasi yang akan dibangun. Nah, bayangkan saja jika tidak ada konsep ini, developer mungkin akan kebingungan saat website atau aplikasi telah jadi. Namun, setelah selesai diperiksa, karena tidak membuat wireframe terlebih dahulu, maka terdapat banyak revisi di setiap tampilan. Sehingga pekerjaan tersebut dapat memperlambat waktu, sedangkan deadline proyek tersebut harus segera terselesaikan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Agus. Untuk selanjutnya value canvas saya berikan kepada Denny Zailani. Untuk waktu dan tempat, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan value canvas. Pada pembangunan atau membuat sebuah bisnis, tentu perlu benar-benar mengenai produk atau jasa kita sendiri. Selain itu, kita juga perlu tahu apa yang menjadi kelebihan bisnis kita dibanding dengan bisnis orang lain. Value proposition canvas merupakan sebuah tool yang dapat membantu kita mengenai lebih dalam mengenai produk atau jasa. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Denny. Jadi kesimpulan dari proyek kami kali ini ialah meningkatkan fokus dan minat dalam pembelajaran merupakan faktor kunci dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif. Dengan penerapan strategi yang tepat, guru dapat membantu siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam motivasi yang tinggi dalam pembelajaran. Oke, sekian dari kelompok kami. Untuk Pak Tiawan, mohon maaf apabila kelompok kami banyak sekali kekurangan dan saya harap Bapak dapat memaklumi kesalahan dan kekurangan kelompok kami. Oke, untuk Pak Tiawan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.